Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berjumpa kembali bersama saya. Masih seputar program guru penggerak ya. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bagi Bapak dan Ibu yang lulus seleksi tahap 1 ya. Calon guru penggerak khususnya di angkatan 4. Dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk seleksi tahap 2 ya, simulasi mengajar dan wawancara. Bapak dan Ibu, saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana saya melalui seleksi simulasi mengajar dan alhamdulillah lulus. Ada beberapa hal penting Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan terkait dengan unsur penilaian simulasi mengajar ya. Ini langsung saya ambil dari pengumuman seleksi tahap 1 ya, CGP angkatan 7. Dan Bapak dan Ibu bisa mungkin mencermati ini ya, berdasarkan pengalaman saya mengikuti simulasi mengajar ya. Yang pertama adalah kompetensi yang pertama, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Jadi kuncinya di sini adalah memfasilitasi murid ya, biar bisa belajar aman dan nyaman. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif ya, melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid. Ingat poin dari kurikulum merdeka adalah berpihak pada murid ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana cara kita menyampaikan materi, kemudian bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan murid, kemudian juga kepercayaan diri guru juga diutamakan Bapak dan Ibu ya, karena dengan kita percaya diri maka materi-materi yang kita sampaikan menjadi lebih mudah ya Bapak dan Ibu ya. Dan yang paling penting adalah kita dapat memimpin pembelajaran. Jadi bagaimana kita menyampaikan materi itu ya, gaya bahasa kita, apakah mudah dimengerti oleh anak, kemudian melihat karakteristik murid ya, Bapak dan Ibu harus mampu melihat gestur anak ya, bahasa tubuh anak, apakah anak ini sedang jenuh atau anak ini sedang tidak fokus dengan materi yang kita sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu silahkan jalin komunikasi itu secara aktif ya, efektif. Sapa anak dengan baik, atau mungkin Bapak dan Ibu sapa anak itu dengan namanya masing-masing ya. Karena dengan anak disapa dengan namanya masing-masing itu menjadi suatu kebanggaan bagi murid ya, karena gurunya menyebutkan nama dia. Itu yang pertama, yaitu strategi mengembangkan lingkungan kelas ya, yang aman dan nyaman. Jadi anak kalau kita sebut namanya ya, dia itu akan merasa dihargai Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah kompetensi yang pertama yang nanti akan dinilai. Yang kedua adalah kompetensi mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi ini masih seputar komunikasi sebetulnya Bapak dan Ibu ya. Penjelasannya adalah guru memandu pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan digunakannya contoh maupun alat peraga dalam memimpin pembelajaran, perencanaan, penilaian pembelajaran, serta hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, silahkan nanti sebelum simulasi mengajar, pilih alat peraga yang tepat ya Bapak dan Ibu ya. Karena nanti adalah penilaiannya daring, Bapak dan Ibu jelas tidak diperbolehkan untuk presentasi menggunakan ini ya, PowerPoint ya, artinya tidak bisa share screen. Bapak dan Ibu harus menggunakan alat peraga yang metodenya adalah tatap muka ya, karena metodenya pembelajaran tidak daring, maka Bapak dan Ibu tidak bisa share screen seperti PJJ. Tapi Bapak dan Ibu silahkan memilih alat peraga yang memang bisa nanti mengimplementasikan dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Bapak dan Ibu bisa menggunakan papan tulis atau media-media lain ya, alat peraga yang memang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Jadi ini lebih kepada ke desain pembelajaran dan mengeksekusinya ya, dan merefleksinya. Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu nanti di kompetensi 2 ini ya, mampu mendesain pembelajaran beserta alat peraganya dan merefleksikannya ya dalam proses belajar yang efektif, maka Bapak dan Ibu pasti lulus ya, insya Allah pasti lulus di kompetensi 2 ini. Jadi silahkan Bapak dan Ibu desain sebagus mungkin ya, setepat mungkin ya,
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gunakan alat peraga yang tepat. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah menunjukkan kebiasaan refleksi ya untuk pengembangan diri ya atau self-regulating learning. Bapak dan Ibu tentunya setelah selesai pembelajaran nanti Bapak dan Ibu kan merefleksikan ya. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa merefleksikan diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Ini nanti akan tertuang ya atau muncul ketika Bapak dan Ibu diwawancarai. Jadi setelah selesai simulasi mengajar selama 10 menit, Bapak dan Ibu akan ditanya jawab oleh asesor ya. Dan Bapak dan Ibu nanti akan terlihat bagaimana Bapak dan Ibu setelah selesai pembelajaran melakukan refleksi ya. Apakah pembelajaran saya efektif, apa yang bisa dievaluasi, bagaimana tingkat penyerapan materi terhadap anak. Ya, itu nanti akan muncul di kompetensi 3. Dan bisa dilakukan pengukuran ini ketika tanya jawab. Jadi silakan Bapak dan Ibu itu dipersiapkan ya. Kompetensi ketiga ini adalah mengukur bagaimana Bapak dan Ibu merefleksi untuk pengembangan diri ya. Kekurangan kelebihan Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan ketika Bapak dan Ibu mengetahui mungkin di pembelajarannya belum efektif. Mungkin Bapak dan Ibu belum menguasai beberapa teknik pembelajaran pedagogik, profesional ya terkait dengan materi esensial yang Bapak dan Ibu sampaikan. Nah, ini adalah dimasuk di kompetensi 3. Itu Bapak dan Ibu 3 kompetensi inti ya di penilaian simulasi mengajar. Dan Bapak dan Ibu ini juga saya sampaikan terkait dengan format RPP ya, sudah terlampir. Ya, ini adalah format yang nanti Bapak dan Ibu harus cermati dan upload di Guru Berbagi. Saya nanti akan cantumkan link bagaimana mengupload RPP di Guru Berbagi ya. Videonya akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Demikian Bapak dan Ibu, semoga sukses ya di dalam melakukan seleksi tahap 2 dan semoga lolos. Jangan lupa terus ikuti channel saya ya Bapak dan Ibu agar terus dapat melihat video-videonya terbaru dari saya. Dan semoga lolos Bapak dan Ibu di seleksi tahap 2 dan bisa mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya ya, share sebanyak-banyaknya agar makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video saya. Terima kasih, salam merdeka belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.